Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya di channel Yulili. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia menonton di channel YouTube saya, yang sudah like, comment, dan subscribe. Apalagi saya memberikan satu info yang khusus untuk teman-teman yang berada di Hong Kong seputar extend visa, keimigrasian, kayak gitu, ternyata mendapatkan respon yang sangat baik sekali. Jadi terima kasih banyak, dan semoga teman-teman yang lagi berurusan dengan imigrasi, entah itu extend visa, dilancarkan segala urusannya. Kabar gembira, saya akan berbagi info lagi kepada teman-teman karena hari ini saya mendapatkan yaitu surat cinta. Nah, ini surat cinta dari imigrasi ya. Surat cinta yang lagi ditunggu-tunggu, khususnya untuk teman-teman yang lagi proses extend visa ke imigrasi. Karena prosesnya sekarang tidak bisa satu hari langsung jadi. Untuk teman-teman semuanya pasti prosesnya itu kan lewat Dropbox ya. Jadi semuanya untuk pengambilan visa itu harus menunggu lama sekali seperti saya ya, menunggu kurang lebih 6 minggu, 1 bulan setengah. Nah, ini adalah surat cinta yang kita tunggu-tunggu bagi teman-teman yang lagi proses extend visa. Oke, kalau kita sudah mendapatkan surat cinta seperti ini, langkah apa yang kita lakukan? Sebelumnya kita bahas dulu ya komenan dari teman-teman yang beberapa itu pertanyaannya hampir sama kepada saya. Oke, let's go. Let's stay tune in my video. Oke teman-teman, sebelum kita membuka surat cinta, kita sama-sama ya saling sharing, semoga bisa membantu. Karena ini beberapa pertanyaan itu saya rangkum dan saya ambil salah satunya. Ternyata mayoritas teman-teman itu memiliki pertanyaan yang hampir-hampir sama. Nah, contoh yang pertama, ini datangnya pertanyaan dari Mbak Anatasha ya. Apa kabar Mbak Anatasha? Semoga menonton juga di channel YouTube saya sekarang ini. Nah, pertanyaan dari Mbak Anatasha begini. Mbak mau tanya, aku sudah ajukan extend visa dari 3 minggu yang lalu dan visaku habis tanggal 15 Januari, tapi belum ada surat dari imigrasi. Kalau sudah sampai tanggal 15 belum dapat visa nanti, bermasalah nggak ya? Waduh. Nah, ini beberapa itu pertanyaannya seperti itu. Oke, jawaban saya begini ya Mbak ya, untuk Mbak Natasha dan teman-teman yang mungkin memiliki keluhan yang sama. Selama kita memasukkan dokumen, submitnya, memasukkannya ke Dropbox, itu nggak lewat dari jatuh tempo yang ditentukan, itu kita masih aman teman-teman, walaupun kita masih belum dapat surat panggilan ya, surat cinta ya dari imigrasi seperti ini. Itu nggak apa-apa, karena memang sekarang lagi ada wabah. Yang buka sekarang ini cuma ada di pusat. Kalau dulu-dulunya kan nggak ada wabah, terus nggak lockdown kayak gitu ya. Imigrasi itu ada 6 cabang, jadi mereka itu bisa bekerja dengan cepat. Biasanya lewat Dropbox itu sekitar 2 minggu itu udah ready, udah bisa diambil. Kita sudah dapat surat cinta seperti ini. Karena sekarang saking banyaknya, jadi ya mohon dimaklumi. Yang penting kita masukin dokumen itu tidak telat, tidak terlambat, itu masih aman. Jadi ditunggu aja sampai 6 minggu kayak gitu ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua dari Mbak Aseh, dari Mbak Aseh. Apa kabar Mbak Aseh? Semoga juga menonton video saya. Nah, kali ini saya menyebutkan masalah dari Mbak Aseh, yaitu hampir sama. Begini masalahnya. Mbak, aku tanya, visaku habis tanggal 9 Januari 2021 dan aku sudah mengajukan extend visa tanggal 14 Desember 2020. Tapi sampai visaku habis kok belum ada balasan dari imigrasi. Sudah 1 bulan kok belum ada kabar ya Mbak. Terima kasih banyak. Oke. Proses 6 minggu ya Mbak ya. Kita dihitung dari masukin dokumen, itu proses 6 minggu baru kita nanti akan mendapatkan surat balasan, surat cinta dari imigrasi untuk pengambilan visa. Nah, kita ingat-ingat aja sendiri ya, kalau kita sudah masukin dokumen 6 minggu, tapi kalau kita masih belum dapat surat panggilan atau surat dari imigrasi seperti ini,
kita bisa langsung datang ke imigrasi Wanchai, naik lantai 3, terus kita antri di jendela nomor 9 ya. Imigrasi Wanchai, naik lantai 3, terus kita antri di jendela nomor 9. Jangan lupa bawa KTP dan paspor. Nah, di situ nanti kita langsung tanya ke petugas. Cara bertanyanya seperti apa? Gampang sekali teman-teman, pasti bisa ngomongnya bahasa Kantonis ya, nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi pakai bahasa Kantonis, pakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin kayak gitu ya. Saya kasih contoh pakai bahasa Kantonis yo guys, karena saya nggak bisa Mandarin dan Inggrisnya juga nggak pinter. Kantonis pun juga mamate. Oke. Nah, kalau kita sudah antri, pegang paspor, terus kita kalau udah nyampe ke kita ya, nah urutannya udah ke kita duduk di jendela nomor 89 itu boleh. Nah, kita tanya, kalau kita sama Ashar kayak gitu ya, Jasan Ashar, mau isi ya, osan manhale, oleh hai extend ko visa. Contoh tanggal 14 Desember ya, sab yiyu sab seho, oh yap cuman kin hai Dropbox, pokoknya hai tu yika lo kole pagal po, kom oleh hai May sau to son lo visa, kamu homoi asar pong to ngoleh. Nah, tanyanya simple aja kayak gitu guys. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dalam bentuk bahasa Indonesia, maaf Tuan, saya bertanya, bisakah kira-kira membantu pertanyaan atau permasalahan saya? Jadi tanggal 14 Desember saya masukin extend visa lewat Dropbox. Sampai sekarang sudah 6 minggu kok saya belum dapat surat panggilan untuk pengambilan visa. Bisakah Tuan membantu saya? Oke, jawabannya pasti. Oh oke, saben cengam koi atau ujiwam koi. Jadi dia meminta KTP atau paspor kayak gitu ya. Jadi terus nanti Asharnya langsung ngecek lewat komputer. Kalau kita udah 6 minggu, itu biasanya kalau tidak ada masalah, itu biasanya akan ada print out. Nah, hama yau tai chi nah dia pasti tanya, kalau visa kita udah beres ya, kalau dari 6 minggu itu biasanya udah beres. Ya mau tai chi nah, apakah Anda membawa uang? Tai chi nah, i Pak Sam Sapman lo visa you pay chin, i Pak Sam Sapman ambil visa itu harus bayar 230. Hai, ngo yawa share. Oke. Kalau kita udah lengkap semua dokumennya, nggak ada masalah, nah itu nanti Ashar akan memberikan surat cinta, terus kita langsung ke jendela nomor 10 kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah teman-teman nggak usah deg-degan, yang penting batas waktunya itu nggak lewat dari yang ditentukan. Kita masuk dokumen, kalau sampai 6 minggu teman-teman nggak dapat surat cinta, itu bisa langsung datang ke imigrasi lantai 3 jendela nomor 9 untuk menanyakan proses extend visanya. Kalau udah beres, tinggal ambil visa guys. Gampang kan? Nggak ada yang susah di dunia ini. Oke? Kita saling sharing aja ya di sini. Nah, selanjutnya, karena saya mendapatkan surat cinta, saya akan membukanya. Nah, ini adalah surat cinta ya. Asli, resmi. Amplopnya dari government Hong Kong, pemerintah Hong Kong kayak gitu ya. Nah, surat cintanya itu seperti ini. Gampang sekali ya, simple. Nah, seperti ini. Jadi bahwa visa kita itu sudah bisa diambil. Jangan lupa waktu membawa itu kita harus membawa uang 230. Seperti itu. Terus jam juga harus ditentukan. Jamnya ditentukan ya sama imigrasi. Oke, ini adalah surat cinta. Nah, apa aja yang kita bawa? Kalau dokumen sudah lengkap, di sini nggak ada pemberitahuan harus bawa apa. Jadi ini udah lengkap semuanya. Jadi kita tinggal bawa surat cinta dan paspor. Nah, ini. Baru, sorry. Ini buku tabungan, bukan buku tabungan ya. Kita bawa paspor. Oke. Nah, kita selipin yang ada foto kita itu. Nah, seperti ini. Terus seperti ini, terus digulung, dilipat menjadi 2 supaya rapi ya. Nah, seperti ini, oke. Terus kita kasih karet. Nah, ini kalau dokumennya sudah lengkap. Langsung ke imigrasi lantai 3 jendela nomor 10
untuk pengambilan visa ya. Selanjutnya, ini kalau seandainya biasanya teman-teman itu ada kurang waktu proses extend visa itu tidak menyelipkan yaitu undertaking. Waktu pengambilan itu harus disertakan dengan undertaking. Itu ada infonya, itu banyak teman-teman yang mengalaminya seperti itu. Jadi untuk pengisian undertaking itu gampang sekali. Di sini saya akan menyontohkan sekali karena juga masih ada beberapa teman yang masih tanya cara ngisinya bagaimana, dia minta formulirnya, terus cara ngisinya bagaimana kayak gitu ya. Nah, ini adalah undertaking. Ini adalah nomor visa kita. Label visa kita itu tahu kan teman-teman, yang kan ada dua label tuh, yang pojok kanan atas atau pojok kanan pojok kiri atas. Pokoknya di atasnya nama kita itu biasanya FSDL kayak gitu ya. Nah, ini diisi. Terus ini adalah kita pakai Inggris saja ya, yang atas nggak usah diisi. Nah, ini adalah nama majikan ya. Contoh nama majikan, kita punya majikan Wong Ayu, Wong Ayu kayak gitu. Terus ini nomor KTP majikan. Nomor KTP majikan berapa? Contoh A12345 kurung 6. Ini contoh aja ya. Terus habis itu nama kita, pemegang paspor itu siapa? Contoh Yuli Susilowati. Ini contoh ya. Terus di sini adalah Indonesia paspor. Nah, ini Indonesia. Nah, ini Indonesia. Sampingnya kan sudah ada paspor kayak gitu. Terus nomor KTP kita. Nomor KTP kita. Contoh WX1234567 ini sebagai contoh. Nah, terus ini yang tanda tangan siapa? Ini adalah majikan yang tanda tangan teman-teman ya. Ini tanggal kapan kita mau ambil visa, atau kalau ini terlambat pokoknya kapan waktu kita pengajuan kayak gitu ya. Contoh tanggal 1 bulan 2 2021. Sampingnya jangan lupa juga harus ditandatangani ya. Tanggal 1 bulan 2 2021. Nah, terus tanda tangan majikan kayak gitu. Terus nama majikan sesuai KTP Wong Ayu. Nah, ini ada kemungkinan kalau teman-teman waktu pengajuan itu lupa untuk undertakingnya tidak diselipkan. Jadi untuk pengambilan visa kita itu juga harus jadiin satu di sini ya. Nah, dijadiin satu di sini seperti ini ya, kita selipin. Jadi atas, yang paling atas adalah surat cinta, dan yang paling bawah ini adalah undertaking kalau waktu pengajuan kita masih belum ngasih undertaking. Tinggal diselipin aja. Terus kita langsung masuk ke lantai 3 jendela nomor 10. Oke teman-teman ya. Nah, info dari saya udah selesai. Kira-kira teman-teman masih bingung apa bingung? Kalau masih bingung, silakan untuk komen ya. Silakan ajukan pertanyaan teman-teman, dan semoga saya bisa membantu teman-teman, saya bisa menjawab dengan senang hati, dan semoga proses semua teman-teman itu berjalan dengan lancar. Surat cinta datang dari imigrasi, itu yang kita tunggu-tunggu. Oke guys, terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sehat selalu teman-teman ya. Jangan lupa bahagia dan kirim uang ke Indonesia. Thank you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.